Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya serta cintanya kepada kita, malam hari ini kita masih bisa berjumpa berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul iman, a'azallahu wa iyyakum. Sebagai manusia pastilah terkadang kita suntuk, terkadang kita merasa gundah, kadang sedih, kadang senang, pasti ya. Maka dari itu Islam memberikan perhatian khusus terhadap hati kita. Maka sangat layak sekali atau sewajarnya, seharusnya bahkan kita kenal sama yang namanya hati kita. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Khadil iman a'azamualaikum. Hati dalam bahasa Arab artinya al-qalbu. Kalau diterjemahkan qalbun itu secara harfiah di kamus modern sekarang artinya jantung. Cuman nanti kita bahas qalbu itu yang bagaimana. Khadil iman a'azamualaikum. Sebuah ahli bahasa Arab mengatakan al-summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Summiyal qalbu qalban li'annahu yataqallab. Dinamakan kalbu karena dia itu yataqallab, artinya berubah-ubah, gampang berubah, gampang berganti mode. Tadi senang, barusan sedih. Ingat, pagi hari happy banget, malamnya sedih, bahkan diluluh kesedihan yang amat dalam. Karena itu hati bisa berubah. Maka dalam redaksi hadis lain Rasulullah memberi contoh, mungkin saja ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya kufur, murtad, jadi kafir. Atau sebaliknya, pagi hari dia masih kafir, masih tidak mengakui adanya Allah, sore harinya atau malam harinya dia sudah menjadi seorang mu'min. Ini dahsyatnya hati. Jadi kita nggak boleh kepalekan hati. Nah, ikhwatul iman a'azamualaikum. Al-Quran pun sering mengangkat lafaz hati dalam ayat-ayatnya. Contoh dalam surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat sebuah peringatan bagi orang yang punya qalbun, yang punya hati. Karena peringatan gak bisa langsung kita lihat kemudian mengubah diri kita, masuk ke hati dulu, baru menggerakkan jiwa kita, diri kita. Dalam ayat lain surat Al-Hajj ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati
Lahum qulub, jamak dari qalbu, hati. Mereka punya hati. Ya'qiluna biha, dengan hati tadi mereka tuh memahami, punya akal. Au adzan yasma'una biha, atau telinga untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, karena yang buta itu bukan penglihatannya, walakin ta'mal qulub, tapi hati yang buta. Jadi bukan mata yang buta, tapi hatinya yang buta. Bahkan Allah menegaskan di sini, al-qulubul lati fi sudur, hati yang ada di dada. Dari sini para ulama mengatakan ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al-aqlu fil qalbi, bahwasanya akal kita itu berada di dalam kalbu. Nah, pertanyaannya, kalbu yang dimaksud apakah hati yang di bawah limpa kita, atau hati atau jantung kita? Ikhwatul iman azallahu, saya lebih condong ke pendapat bahwasanya qalbun itu hati yang ada di jiwa kita, yang ada di roh kita, bukan dalam organ kita yang disebut sebagai hati atau jantung. Disitulah ada akal kita, yang dimana dengan akal itu kita berpikir, ditopang oleh otak-otak yang punya organ memori dan lain sebagainya. Coba kalau kamu habis tes UTS, selesaikan soalnya bisa semuanya, rasanya gimana? Plongnya, rasanya seneng karena soalnya enteng, soalnya gampang. Ya. Belajar 15 materi yang keluar cuma 1 materi. Berbeda belajar 5 materi yang keluar 10 materi. Gimana tuh yang dirasakan diri Anda? Ketawa. Anda udah belajar apa keluarnya? Belajar utara yang keluar selatan. Rasanya gimana? Apa yang kamu rasakan? Karena hatinya merasa gundah, kecewa, akhirnya merambat ke semuanya. Jadi loyo lah, jadi ya semuanya terpengaruh akhirnya. Bad mood lah dan seterusnya. Karena hati ini raja, dia yang mengontrol semuanya. Bisa dikatakan hatinya busuk, perbuatannya ikut busuk. Hatinya bagus, perbuatannya ikut bagus. Sedahsyat itu hati. Punya hati kan? Punya lah. Masa nggak punya hati? Nah, ikhwatul iman itu. Jadi sekali lagi, hati merupakan tempat ilmu yang kita peroleh dari Al-Quran, dari hadis, dan ilmu lain, disiplin ilmu lain di dunia ini. Imam Al-Waqi' rahimahullah mengatakan, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, bak sebuah cahaya. Wa nurullah la yubdal al-'asi, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang pecandu maksiat, orang yang ahli maksiat. Jadi ikhwatul iman azza itu berarti memang akal itu ada di hati kita, dan hati itu tempat ilmu. Suatu yang mulia ditaruh di tempat yang mulia, karena nggak mungkin barang mewah atau emas ditaruh di tempat yang sembarangan. Begitu pula ilmu, dia akan memilih wadah yang bersih, yang mulia. Ilmu itu cahaya, nggak mungkin cari tempat yang kotor, nggak mungkin masuk ke tempat yang banyak maksiatnya. Ilmu di sini adalah yang lebih spesifik lagi adalah yang dikatakan cahaya adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, insyaallah anak-anak PES udah hafal semuanya. Gimana bunyinya mas? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana ya, artinya menutupi hati, ala qulubihim ma kanu yaksibun. Para ulama tafsir menyebutkan ilmu adalah permata yang mulia, berlian yang langka, berlian yang indah, tidak akan cocok bertempat kecuali di hati yang bersih. Sekali lagi, ilmu yang saya maksud adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang hatinya bersih, maka ilmu akan betah menetap di dalamnya. Siapa
siapa yang maksudnya nggak berusaha membersihkan hatinya, ya, ilmu akan mudah hilang dari hatinya. Hati manusia kotor, mudah kotor, kayak baju putih kita. Kamu main di luar, nggak main tanah aja, pasti ada kena kotoran. Dan harus juga kita bersihkan lagi kan. Sama kayak hati mudah kotor. Kitanya harus peka, mau bersihkan hati kita, jangan dibiarin kotor. Terus dibiarin semakin hitam, bukan malah putih. Dan ingat, kalau hati sudah gelap, susah ilmu masuk. Kamu pegang senter, kamu tembakan cahaya ke yang namanya gelas bening seperti ini, pasti cahayanya menembus. Coba tembakkan senter ke gelas yang hitam, cahaya nggak nembus. Cahaya itu adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sekali lagi perlu digarisbawahi, hati mempengaruhi semuanya, mempengaruhi semua tubuh kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, di hati, di badan kita itu ada semacam gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau gumpalan daging ini atau gumpalan darah ini benar, baik, salahal jasadu kullu. Semua jasad atau semua anggota tubuh benar. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal darah ini, segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kullu. Semua anggota tubuh ikut rusak. Susah melakukan yang baik. Apa kata Rasul? Ala wahiyal qalbu. Inilah yang saya maksud al-qalbu, hati. Itulah yang dimaksud dengan hati. Jadi ikhwatul iman azza Rasulullah di sini ingin menganalogikan bahwasanya di tubuh kita, dalam jiwa kita ada hati yang mengontrol semuanya. Hati bak raja yang bisa memerintah semua anggota tubuh. Makanya dari saya katakan, hati busuk, perkataan yang keluar juga kotor, perilakunya juga perilaku jahat, perilaku buruk. Tapi hati bersih, kata-kata yang terlontar baik, indah, perilakunya juga bagus. Jadi jangan sepelekan hatimu, jangan kesampingkan hatimu, jangan pernah gak memperhatikan hatimu. Assalamualaikum. Dari hadis tadi, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Kita paham bahwasanya hati punya efek besar, punya pengaruh besar ke jasad kita, bahkan ke pikiran kita. Maka sekali lagi kita sebagai seorang Muslim terus berusaha tanpa henti untuk membersihkan kotoran-kotoran hati, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta agar hati kita dibersihkan, disucikan, menjadi hati yang baik, hati yang bersih. Contoh doa tentang hati gimana mas? Wah resmi banget pakai batik. Mas siapa ya? Irfan apa Isa? Isa. Mas Iza apa? Doa untuk hati. Sering tuh dibacain. Beda sebelahnya ngasih tahu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Itu contoh salah satu doa di mana Rasulullah minta dikokohkan hatinya. Karena sekali lagi ketabiat hati-hati itu berbolak-balik. Makanya Rasulullah minta dikuatkan hati di atas iman, di atas agama Islam. Kita umatnya juga layaknya berdoa seperti itu. Sarrif qulubana, palingkanlah hati kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat taat. Ikhwatul iman, a'azallahuyakum. Salah seorang pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Mengapa Anda sering baca doa itu ya Rasulullah?
baca data yang muqallibal qulub. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, memberikan jawaban. Kata beliau, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina asba'i min asabi'illah. Semua hati manusia itu berada di antara jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Bisa dibolak-balikkan sesuai kehendak Allah. Allah pemilik hati. Hati kita nggak pernah dimiliki orang lain ya. Kecuali kalau kita menghamba kepada orang tersebut. Ya. Tapi kalau hati kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah hati kita dimiliki oleh orang lain. Artinya dimiliki orang lain maksudnya gimana? Kamu jangan salah paham ya, kita. Berarti orang soleh nggak mungkin jatuh cinta sama bisa, tapi bukan berarti mutlak hatinya milik dia. Ketika pasangannya melakukan kesalahan, apa yang dilakukan? Diluruskan, bukan malah ikut-ikutan. Ketika pasangannya mengarahkan kepada kebatilan atau sesat atau maksiat, apa responnya? Menolak, meluruskan kepada arah yang benar. Itu yang saya maksud. Jadi hatinya nggak dimiliki orang, dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya sudah dimiliki orang, tahu perbuatan itu salah, batil, disuruh, ya dia ikut aja. Orang muslim hatinya nggak dimiliki siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman, a'azakallahu wa iyyakum. Maka dari itu Rasulullah SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang memiliki seluruh hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas iman. Jagalah hati kami untuk terus beramal saleh. Kami juga seperti itu berdoa, ya Allah kuatkanlah hati kami untuk terus teguh mempertahankan amal saleh kami, mempertahankan niat kami di sini untuk belajar, mempertahankan terus berdoa kepada Allah agar hati itu selalu semangat gitu loh. Kalau hati semangat, belajar juga semangat, ibadah semangat, berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang juga semangat. Cuma kalau hatinya udah nggak semangat, hatinya sudah kusam, ya apa? Ya dia bentar-bentar malas, bentar-bentar mager, bentar-bentar lagi rebahan nih, nggak enak lah kalau bergerak. Diajak ibadah angel, diajak kerjakan tugas lebih angel lagi. Nah, ikhwatul iman, a'azakum, jadi hati itu raja. Sekali lagi kita memohon kepada Allah agar hati kita terus dibersihkan, dijaga, ya, tetap dikokohkan di atas iman. Dan sekali lagi ya, kondisi hati ini yang meninggikan derajat kita. Mungkin di sini ada yang merasa paling cakep siapa? Merasa paling tinggi, paling multi talenta mungkin itu nggak ada artinya. Allah nggak melihat kulitmu, Allah nggak melihat casing wajahmu, tuh casing doang. Ya, semuanya sama di hadapan Allah. Allah cuma melihat dari kita apa satu, bukan mata kita, bukan kulit kita, tapi hati kita. Apa hadisnya mas? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak memandang tampang kalian, casing kalian seperti apa, nggak memandang. Baju kalian seperti apa nggak tahu, nggak mau tahu Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ke kebendaan yang kalian miliki, harta yang kalian miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati kalian. Jadi hati kita semakin bersih, semakin indah, itu semakin meninggikan derajat kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati dan amalan kita. Udah itu tolak ukurnya. Kalau wajah tolak ukur manusia. Khadiliman assalamualaikum. Jadi sekali lagi hati bisa menaikkan level seorang hamba di hadapan Allah. Ketika hatinya lebih bersih dari sebelahnya, maka dia lebih baik. Jadi
Bukan berarti seorang guru lebih mulia dari muridnya, belum tentu. Dilihat hatinya, hatinya yang bisa meninggikan derajat seseorang. Dikisahkan dalam sebuah hadis, insya Allah populer, hadis ini sudah sering dijelaskan ya, bahwasanya Islam punya 3 tingkatan kan? Masih kan gak ya, Islam punya 3 tingkatan. Yang pertama Islam, kemudian iman, terus ihsan. Itu apa? Iman apa? Iman apa? Jangan tanya sebelahnya, mau ditanya balik lagi. Ya, betul sekali. Jadi tingkatan tersebut, orang yang mukmin berarti orang yang beriman pasti dia muslim ya. Tapi belum tentu seorang muslim dia mukmin. Itu tingkatannya lebih tinggi, paling dasar muslim, mukmin, terus muhsin, atau dengan lafaz lain Islam, iman, ihsan. Nah, karena muslim itu hanya terkait dengan amalan yang nampak, sedangkan mukmin adalah amalan hati atau batiniah, maka ihsan atau muhsin itu penyempurnaan keduanya antara batin dan zahir. Jadi ikhwatul iman assalamualaikum, ada kaitannya enggak antara hati dengan amalan zahir? Ada enggak? Ada. Semakin hatinya terisi dengan iman, semakin semangat dia beramal soleh. Semakin hatinya penuh dengan noda-noda hitam, ya semakin angel dia terima nasihat, terima ayat, terima hadis. Khatul iman assalamualaikum. Bahkan derajat ihsan dikatakan dalam hadis tersebut apa? An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu derajat ihsan sampai segitu. Anda beribadah kepada Allah, Anda sholat, Anda merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anda merasa melihat Allah di hadapan Anda. Kalau Anda tidak melihat Sang Khaliq Azza wa Jalla, Allah yang sedang melihat kita. Sampai ke derajat itu, Mas. Dan itu semua dari hati awalnya. Orang kalau sholat apa, tapi hatinya hampa, gak bisa dia koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. HP butuh koneksi juga ya. Perlu alatnya juga kan. Kalau nggak ada alat itu, HP nggak bisa koneksi dengan WiFi mana. Nah, kamu gimana caranya kalau lagi sholat bisa koneksi sama Allah Subhanahu wa taala? Caranya gimana, Mas? Gimana supaya bisa connect? Dengan khusyuk. Sholatnya harus khusyuk. Baru kita nanti koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau dibanding-bandingkan, saya nggak banding-bandingin antum ya, membandingkan amalan, sholatnya dia, sholatnya nggak seberapa itu Mas. Wih, sholatnya panjang Ustaz, sholat sunnahnya rakaat pertama an-naba, rakaat kedua an-nazir. Ini mah cuma kulhu. Gak bisa Mas. Gak ada, itu perbandingan yang sepele. Paling bedanya cuma 11-12. Tapi yang bisa membandingkan, yang sampai drastis sekali adalah amalan hatinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mencontohkan, mungkin ada 2 orang sholatnya sama 2 rakaat, bahkan bacaannya sama, tapi kok beda pahalanya kayak beda langit dan bumi. Kenapa? Hatinya. Yang satu khusyuk, yang satu biasa aja. Yang satu ikhlas lillahi ta'ala, dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya ya sekedar melafalkan hafalan sholatnya. Beda jauh Mas. Jadi kalau dibandingkan amalan hati dengan zahir, gede mana pahalanya? Hati. Terus nggak ada tandingan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang contoh aja, kamu umroh,
misal ya. Tapi tujuan hati kamu bukan lillahi ta'ala, tujuannya hanya untuk status, tujuannya hanya untuk sebagai dikatakan kakak kelas yang alim misalnya, supaya nanti followersnya naik misalnya. Tujuannya udah beda. Nah, ikhwatul iman a'azzallahu wa iyyakum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mengakui bahwasanya iman seseorang pun berbeda dengan iman orang lain. Iman setiap orang beda-beda kadar imannya ya. Kembali ke personalnya masing-masing. Ini karena sudah ada, kami persilakan Mas Akbar ya, ada ya. Siapa? Oh ini. Silakan, kami persilakan muadzin. Alumni Zamzam. Silakan. Dikarenakan telah memasuki waktu Isya, maka kita break dulu kajiannya dan kami persilakan kepada muadzin yang bertugas untuk mengenalkan azan terlebih dahulu. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada muadzin yang telah mengenalkan azan. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada Ustaz Nasir Al-Fastansi untuk melanjutkan materi. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah hati dapat beramal soleh maupun melakukan kemaksiatan. Sama seperti jasad, tangan kita bisa bermaksiat, telinga kita bisa bermaksiat, hati pun bisa mengalami seperti apa yang dirasakan tubuh lain. Maksudnya bisa beramal soleh juga bisa bermaksiat. Hati bisa sehat, hati bisa sakit juga. Hati bisa bersih, hati bisa kotor. Nah, ikhwatul iman a'azzallahu wa iyyakum, kita tahu hati ini juga sama seperti anggota tubuh lain, hanya saja dia yang mengontrol. Cuman kita juga harus paham, hati juga bisa beramal. Cuman amalannya beda. Kalau anggota tubuh kan sesuatu yang zahir kelihatan. Sholatlah dengan gerakan, zikir dengan lisan, baca Quran dengan lisan lah, sedekah dengan tangan misalnya, dan lain sebagainya. Atau donasi dengan jempol kita kan ya, klik-klik transfer beres. Hati juga bisa beramal soleh. Apa amal solehnya hati, mas? Semua yang berkaitan dengan hati. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar. Bermuhasabah, hati mikir, kita udah ngapain apa aja sih? Bersyukur, ada rasa syukur dari hati atas segala nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Sabar nih, hati selalu berjuang mensabarkan jasad kita supaya tetap menjalankan perintah Allah, menahan diri nih, hati terus mengontrol diri kita untuk stop kalau ada maksiat, jangan lanjut. Tapi hati juga bisa bermaksiat. Contohnya gimana? Sombong, itu kan maksiatnya hati. Hasad, dengki, iri. Dan hati kita juga bisa berzina ketika berpikir ke hal-hal yang pornografi dan lain sebagainya. Khawatir iman a'azzallahu iyyakum. Dan sekali lagi, kalau amalan hati ini tidak terbatas waktu dan tempatnya, tidak terbatas. Tapi juga pahalanya tidak terbatas. Sekali berpahala, oh masya Allah, jangan tanya. Tapi kalau amalan anggota tubuh terbatas, sholat kan terbatas, cuma berapa menit kita sholat biasanya? Pernah kan kata berapa menit mas kita sholat maghrib tadi? 10 menit paling ya. Amalan hati nggak terbatas waktu. Sedekah sih berapa menit, berapa detik si orang. Tapi amalan hati, keikhlasannya, kesabarannya nggak bisa dibatasi waktu. Puasa terbatas dari adan subuh sampai adan maghrib. Tapi keikhlasannya dia berpuasa, sabarnya dia berpuasa, sampai malam harinya lanjut taraweh, lanjut tadarus, itu nggak terbatas.
Jadi ikhwatul iman a'adzallahu benar-benar luar biasa ya amalan hati ya. Gak mengenal tempat, gak bisa dibatasi tempat juga. Gak mengenal waktu, gak bisa juga dibatasi dengan waktu. Bisa beribadah dengan hatinya sepanjang hidup kita. Sebagaimana kalau ada di antara kita yang selalu bersabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya luar biasa mengalir terus. Tapi sekali hati bermaksiat, jangan tanya, dosanya juga luar biasa. Sampai dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, mungkin antum semua sudah hafal. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibar. Gak bakal masuk surga yang seseorang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun mithqal dzarrah, artinya itu setitik lah, sebesar biji sawi, gak bisa masuk surga. Ngeri ya, sombong hanya sebesar biji sawi, gak bisa masuk surga. Ngeri, gak kelihatan amalan ini. Kapan kita sombong? Apa gak sadar kita sering sombong? Na'udzubillah. Nah, ikhwatul iman a'adzallahu sudah pernah dibahas sombong yang dimaksud dalam hadis ini adalah dua hal ya. Batalul haq wa ghamtun nas. Apa? Batalul haq artinya menolak kebenaran. Ghamtun nas artinya merendahkan orang lain. Pakai baju bagus, pakai sandal bagus bukan berarti sombong. Karena sombong itu di dalam hati, bukan di penampilan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan hal lain yang perlu kita perhatikan adalah hati bisa menghitam, ya, karena apa? Kotor, penuh noda. Noda apa? Noda maksiat. Kayak kita pakai baju lah, kena noda langsung dibersihkan, kan jadi bersih lagi. Tapi coba kalau ada kain kena kotoran dibiarin terus sampai bertahun-tahun, apa jadinya? Berkerak sampai nggak bisa dihilangin, dibuang kain. Hati juga bisa kayak gitu mas, kotor noda, bersihkan langsung. Apa yang menyebabkan kotoran hati? Apa? Iya. Mungkin karena sombong itu tadi. Sombong. Oh mas, jangan lelah sekali ya memikirkan hati siapa yang kamu pikirin? Nah, kalau mikirin hati sendiri bagus, ya. Mikirin hati sendiri bagus, jangan mikirin hati orang lain ya. Kira-kira kenapa hati itu bernoda, kotor itu kenapa? Dingin. Iri, ya itu bentuk maksiat. Ya, intinya apa? Maksiat. Segala bentuk maksiat itu bisa satu titik noda. Melakukan dosa apa? Satu titik. Melakukan apa? Satu titik. Terus gitu, titik. Kalau titik ini dibiarin, kata Rasulullah SAW, sudah menghitam gelap. Hadisnya saya bacakan ya. Kata Rasulullah SAW, Innal 'abda idza akhta'a khati'atan, seorang hamba ketika melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtah sauda. Nanti ada satu titik hitam ditorehkan di hatinya, noda hitam, satu titik. Satu loh ya, oke. Fa idza naza'a wastaghfar, tapi kalau dia langsung segera menyesali, bertaubat, istighfar, noda itu dibersihkan langsung. Terus kayak gitu. Makanya gak ada hentinya kita perlu istighfar sama tobat, itu gak boleh berhenti. Mau sesoleh apapun dirimu, mau sehebat apapun dirimu, kita butuh yang namanya istighfar dan taubat. Karena apa? Hati akan terus kotor, sama kayak baju yang kita pakai, bersih terus lah jaminan. Enggak. Walaupun ada di tengah masih bisa kena kotoran kan. Ikhwatul iman a'adzallahu. Seperti itu hati. Jadi jangan dibiarkan kok titik hitamnya terus semakin banyak. Ada titik hitam merasa tambah banyak, segera kita bersihkan. Apalagi yang bikin hati rusak?
Kalau kita melihat di sini adalah terlalu banyak ketawa, karena itu bisa mematikan hati. Kata Rasulullah, fa inna kasratal dhahik tumitul qalba ya. Kenapa ketawa itu mematikan hati? Ini ketawa yang melalaikan, ketawa yang melupakan semuanya. Sedang kalau ketawa pas, ketawa yang melalaikan semuanya, bukan ketawa yang sekedar gitu ya. Ketawa yang berketawa, dia lupa semuanya. Setiap hari dia butuh ketawa. Kapan dia merenungi dirinya? Kapan dia menghisab dirinya? Artinya apa? Bermuhasabah, introspeksi diri. Kebanyakan tertawa bercanda juga, efeknya hati ini semakin lupa tentang akhirat. Kalau kita menangisi kesalahan kita, menangisi dosa-dosa kita, itu malah justru menghidupkan hati. Hati jadi lebih peka, lebih bersih, lebih lembut ya. Nah, Assalamualaikum, apa yang bisa melembutkan hati supaya banyak ketawa mengeraskan hati, bahkan bisa mematikan hati. Apa kebalikannya yang melembutkan hati, menghidupkan hati? Ingat akhirat. Ziarah kubur sana, ziarah kubur jangan cuma untuk update status atau untuk sekedar wisata religi. Sama. Ziarah kubur itu mengingatkan kita terhadap akhirat kita tuh bakal mati kayak mereka. Nanti hati kita ingat aja, ingat akhirat, ingat diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Statement terakhir dari saya adalah hati kita bisa menyelamatkan kita di akhirat. Dalam sebuah ayat yang insya Allah antum semuanya hafal, Quran surat Asy-Syura ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari di mana semuanya enggak bermanfaat, harta, anak, jabatan enggak bermanfaat, itu hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Itu urusannya lancar di akhirat. Gimana caranya supaya hati kita termasuk kategori qalbun salim? Gimana? Insyaallah kita akan kaji pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Pertanyaan atau langsung pertanyaan terkait? Baik, memasuki sesi tanya jawab, kami persilakan kepada para jemaah yang hendak bertanya. Bagi jemaah ikhwan dapat langsung mengangkat tangannya, dan bagi jemaah akhwat dapat menuliskannya di selembar kertas lalu menjatuhkan. Kami ulangi sekali lagi. Bagi jemaah ikhwan yang hendak bertanya dapat mengangkat tangannya, dan bagi jemaah akhwat dapat menuliskannya di selembar kertas lalu menjatuhkan. Izin bertanya, ada seseorang yang ketika dia hatinya lagi marah itu lebih banyak diam, sehingga mungkin membuat orang yang di sekitarnya merasa dia itu sedang membenci orang yang di sekitarnya. Itu mohon nasihat untuk orang yang seperti itu, Ustaz. Sebelah kamu ya. Jangan diem ya Mas, dikira kamu marah. Itu kan prasangkanya kita. Sapa aja. Kitanya tetap respect dengan baik. Ya, itu prasangkanya kita aja. Ya kadang orang kalau lagi bad mood apa kan nggak kepengen banyak ngomong, nggak kepengen berinteraksi, itu wajar. Karena berusaha menenangkan diri. Ketika sudah tenang, berinteraksi dengan orang kan lebih nyaman. Kalau bad mood berinteraksi dengan orang gampang marah, kesenggol dikit ngambek. Ditanyain benar-benar udah makan apa belum, ngambek. Kalau orang sudah bad mood gitu, mungkin supaya dia nggak melukai orang lain, dia berusaha diam aja. Cuma kalau perasaan kita apakah dia benci sama kita, ya tanya aja. Kamu benci sama aku apa? Tanya aja. Terus terang aja sih kenapa jadi orang. Jangan dipendam di hati.
nyampah di hati kita tuh nggak baik, tanyakan aja. Tanya aja, Mas, kamu benci sama aku, kenapa sih? Itu aja, tanyakan aja. Jadi nggak membuang prasangka buruk kita. Kalau dia nggak jawab ya sudah, biarin. Gitu ya. Itu keluar terjadi seperti itu karena prasangka suudzon dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa ada pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari teman-teman Afwan. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, terkadang hati terasa hampa, tidak tahu alasannya apa, bagaimana solusinya? Itu yang pertama tadi. Terus yang kedua, apanya yang hambar? Hatinya Apa? hampa. Terus pertanyaan yang kedua, Saya kira masakannya hambar. Kita bayar. apakah statement perempuan selalu menggunakan hati dan laki-laki dominan logika berlaku di setiap kondisi? Seperti itu. Enggak juga dalam setiap kondisi ya. Enggak juga. Cuma rata-rata perempuan lebih ke perasaan, laki-laki pakai kondisi pakai logika, akal. Seperti itu aja. Tapi apakah dalam setiap kondisi? Enggak juga. Kadang laki-laki juga baperan ya. Pernah kan punya teman baperan ya? Semoga sih gak ada di sini ya, Mas. Cowok baperan kayaknya nggak banget ya. Tapi ada kan? Oke. Pertanyaan pertama ini yang perlu penjelasan. Kenapa kadang kita merasa gundah? Kayaknya nggak punya utang, nggak ada utang, dicek utangnya nggak ada, udah lunas semuanya. Kuota dicek juga banyak ya, masih sekian puluh MB, waduh, masih sekian puluh giga bahkan. Luar biasa. Tugas di kampus sudah selesai, dapatnya A lagi, nggak kurang-kurang. Ya. Teman-teman udah pada nge-follow IG-nya, kurang apa juga. Tapi kadang merasa hampa bunda, berarti ada satu hal yang belum diselesaikan. Salah satu penyebabnya kata para ulama psikologi Islam adalah dosa masa lalu. Mungkin masih ada dosa masa lalu yang belum Anda selesaikan. Dosa dengan teman masa lalu kamu gimana? Dulu waktu SMA gimana? Atau waktu SMP pernah berbuat salah, kamu lupa minta maaf. Bisa jadi. Karena kegundahan hati yang tanpa sebab, kamu udah ngecek, bahkan kamu tanya kabar orang tua, Mas sehat, Mas sehat. Adik-adik juga sehat. Gak ada masalah, tapi kok hatinya nggak nyaman. Mungkin saja peringatan dari Allah, ya. Ada dosa masa lalu yang belum kamu bersihkan, yang belum kamu putihkan. Segera. Itu adalah karena maksiat penyebab utama kegundahan hati. Orang bermaksiat tidak akan merasa nyaman setelah bermaksiat, itu pasti. Apapun bentuk kemaksiatan. Dan bahkan kalau maksiat tidak diketahui orang, tapi hatinya ada kegelisahan yang selalu berusaha dia pendam. Jangan sampai ketahuan orang perbuatan. Maka segera bertobat. Kalau dosa itu sama Allah, segera bertobat, banyakin istighfar, perbanyak amal saleh. Tapi kalau dosa itu sama orang, harus berani minta maaf. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.